Tapi iblis dalam ayat 120 menggunakan syaitan itu mengistilahkan syajaratul khuldi. Jadi tambahan kata khuldi itu muncul dari iblis. Jadi seakan-akan kalau makan buah pohon ini nanti jadi abadi gitu. Karena kata khuldi itu artinya abadi. Nah ini perlu waspada terhadap bisikan-bisikan ya. Jadi entah itu masalah makanan, masalah minuman, sampai masalah jabatan. Nah itu. Atau tawaran-tawaran ya yang pernah dibahas itu. Ini kalau mengelola tambang nanti dapat penghasilan besar. Nah, ini bisikan, hati-hati. Kalau itu merupakan bisikan. Jadi ini hanya untuk mengembangkan makna. Jadi bahwa bisikan-bisikan itu selalu menjanjikan seakan-akan kebaikan, tapi justru malah menjerumuskan. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya marilah kita bersyukur juga karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa menghadiri jamaah sholat subuh dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh dan diteruskan dengan sarapan bersama yang insya Allah telah disediakan oleh keluarga Bapak Dr. Andes Haji Suroyo Magister Pendidikan. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz kita, Ustaz Haji Furqon Hadi LCMPD, yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua dengan kajian Al-Manuhi juz pertama. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyingkat waktu, marilah kajian ba'da subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang berhormat Ustaz Furqon Hadi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Mari kita mengawali
kajian tafsir Al-Maraghi dengan berbanyak syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang rapuh tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berbanyak salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, dan di antara ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat Al-Quran, dan diantaranya surat Al-Baqarah yang kita masih dalam proses membaca tafsirnya secara bertahap. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca ayat 35. Silakan Bapak Ibu jamaah rahmatullah yang membawa atau memegang buku bisa buka halaman 84 ayat 36, dan nanti kita sampai ayat 37. Untuk itu kita baca ayat tersebut, tapi kita awali dari ayat 35 biar satu paket. Walaupun ayat 35 sudah sempat kita baca penjelasannya, yaitu sampai di halaman 88. Nanti kita membaca keterangannya di huruf E, yaitu halaman 88, dan insya Allah nanti bisa kita selesaikan sampai beberapa halaman berikutnya yang memang agak panjang sampai halaman 93 insya Allah. Mari kita baca secara bertahap seperti biasa. Saya baca dulu, dan membacanya tentunya biar mudah diikuti, dipenggal-penggal untuk mempermudah saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. وقلنا اهبطوا
setiap huruf 10 kebaikan. Kita belum bisa menghitung berapa huruf yang sudah kita baca di 3 ayat ini. Mudah-mudahan ratusan bahkan ribuan pahala pagi hari ini kita dapatkan. Amin. Saya baca dulu terjemahannya dari ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah surga itu bersama istrimu, dan makanlah makanannya dengan senang hati di mana saja kamu mau, dan jangan mendekati pohon ini, nanti kamu tergolong kaum yang zalim. Ayat 36. Sesudah itu setan menggelincirkan keduanya dari surga. Lalu mereka dikeluarkan dari keadaan mereka semula. Dan kami berfirman, turunlah, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan kamu berhak menetap dan bersenang-senang di bumi sampai waktu tertentu. Ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kita masuk di lanjutan keterangan huruf E ayat ke-36 itu di halaman 88, penggalan dari kata fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu huruf D, huruf D itu sesudah itu setan menggelincirkan keduanya dari surga, yaitu setan membuat keduanya terperosok lantaran pohon itu dan membisikkan pikiran jahat kepada mereka dengan ucapannya seperti tersebut dalam Al-Quran surat ke-20 ayat 120 dan surat 7 ayat 20. Dan setan bersumpah kepada Adam dan Hawa seperti tersebut dalam Quran surat 7 ayat 21. Mari kita buka dulu bagi yang bisa mengecek ya ayat yang dimaksud, yaitu kita bisa lihat di surat yang ke-20 itu surat Toha ya. Di dalam surat Toha ayat yang ke 120, surat ke-20 itu surat Toha ayatnya 120 berkaitan dengan apa yang diucapkan setan. Saya bacakan dalam surat Toha ayat 120, fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Qala ya Adam, itu dengan berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Ini disebut syajaratil khuldi, yang seringkali kalau dalam istilah Indonesia buah khuldi. Nah, jadi ayatnya menyebut syajarah itu pohon ya.
tapi maksudnya memang buahnya, sehingga sering dikenal dengan istilah buah khuldi, yaitu keabadian, ya. Pohon keabadian atau buah keabadian. Wa mulkin, dan kerajaan, la yabla, yang tidak akan binasa. Jadi dalam istilah ayat ini penggunaan kata iblis diganti dengan syaitan, karena yang dimaksud, yang membisiki iblis, karena yang sedang kita baca cerita tentang Nabi Adam, istrinya, dan iblis. Tapi kadangkala iblis diganti dengan istilah syaitan. Kita mengulang kembali asal usul kata syaitan. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab, ini sifat dari kata syaitona yushaidin, yang artinya syarra, yaitu berbuat buruk atau berbuat jahat, itu syaitona. Lalu kata syaitan adalah perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Karena iblis dalam hal ini sedang melakukan keburukan dengan bisikannya kepada Adam dan tentunya nanti bersama istrinya, itu kemudian diistilahkan syaitan. Jadi syaitan itu bisa iblis dan bisa yang lain. Tapi kalau iblis hanya satu nama untuk salah satu jin yang melakukan pembangkangan, aba wastakbar, yang enggan dan takabur, berbuat sombong, itu iblis. Tapi kemudian dia banyak melakukan keburukan, melakukan kejahatan, maka kemudian dapat julukan syaitan. Lalu perkembangan waktu, setiap makhluk, mau itu dari jin secara umum maupun dari manusia, kalau berbuat jahat itu bisa diistilahkan juga dengan syaitan. Namun kalau dalam bahasa Indonesia pengucapannya sangat ringan, setan. Jadi mestinya kalau ada pelaku kejahatan syaitan, itu mantap. Tapi kalau bilang ini setan, itu terlalu ringan. Jadi tulisan Arabnya itu shin, ya, syai, to, ya, ton, panjang pula, syaiton. Tapi kalau kita mengucapkan dalam bahasa kita Indonesia setan, jadi kayak ringan banget ya. Jadi ini istilahnya. Yang dilakukan oleh syaitan dalam hal ini iblis adalah waswasa, yaitu membisikkan, yaitu tentang larangan untuk mendekati pohon khuldi, ya, pohon yang berbuah lalu disebut buah khuldi, dengan janji akan mendapatkan kedudukan, yaitu menjadi atau memiliki kerajaan. Jadi pohon ini kalau kita baca ayat sebelumnya tidak disebut namanya, yang disebut hanya wala taqroba hadhihi syajarah. Bisa dibuka lagi di ayat 35. Pesan Allah itu kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa itu la taqroba, kalian
kalian berdua jangan mendekati, yaitu hadhihi syajarah, pohon ini tidak disebut namanya. Lalu kenapa muncul nama buah khuldi? Dalam surat Toha ayat 120, istilah syajaratul khuldi itu dari istilah iblis sebenarnya. Jadi Allah sendiri tidak menyebut nama pohonnya, hanya mengatakan hadhihi syajarah. Tapi iblis dalam ayat 120 menggunakan syaitan, yaitu mengistilahkan syajaratul khuldi. Jadi tambahan kata khuldi itu muncul dari iblis. Jadi seakan-akan kalau makan buah pohon ini nanti jadi abadi gitu. Karena kata khuldi itu artinya abadi. Nah, ini perlu waspada terhadap bisikan-bisikannya. Jadi entah itu masalah makanan, masalah minuman, sampai masalah jabatan. Nah itu, atau tawaran-tawaran ya yang pernah dibahas itu. Ini kalau mengelola tambang nanti dapat penghasilan besar. Nah, ini bisikan, hati-hati. Kalau itu merupakan bisikan. Jadi ini hanya untuk mengembangkan makna. Jadi bahwa bisikan-bisikan itu selalu menjanjikan seakan-akan kebaikan, tapi justru malah menjerumuskan. Waspada, waspada. Ya termasuk lagi pengajian, umpamanya bersandarlah dan nikmatilah sandaran itu sehingga bisa nikmat dengan memejamkan mata. Itu bisa saja muncul bisikan. Jadi ini intinya untuk menggambarkan bahwa istilah syajaratul khuldi itu malah dari iblis, yaitu dengan mengatakan adulluka ala syajaratul khuldi. Itu disebutkan dalam surat Toha surat ke-20 ayat 120, yaitu dengan mengatakan maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Lalu kita menyingkat buah khuldi. Dan yang kedua wa mulkin, yaitu untuk meraih kerajaan atau kekuasaan. La yabla, yang tidak akan binasa. Jadi kalau ada tawaran-tawaran untuk meraih jabatan, meraih kekuasaan, apalagi seakan menjadi kerajaan, itu kadang bisikan dari setan. Mantapnya syaitan. Ya, jadi jatahnya 2 periode. Lalu bisiki, ayo gimana caranya biar 3 periode. Kok abadinya? Itu bisa jadi muncul dari bisikan syaitan. Nah, itu mah kadang nggak waspada. Jadi berupaya berusaha bagaimana caranya. Itu bisa saja dapat dukungan dari para dari para jin gitu. Bukan hanya manusia, dari jin-jin yang memang sekongkol dengan iblis ini. Nah itu berupaya berusaha bahkan mampu menyatukan semua partai. Nah itu jangan dipikir kemudian mereka bersatu demi kebaikan. Itu adalah efek dari bisikan setan. Ini waswasa ilahi syaitan. Jadi jangankan hanya manusia biasa yang memegang seperti ketua partai atau penguasa, memegang jabatan ini dan itu, tidak bisa diganggu setan. Nabi Adam saja bisa diganggu setan, apalagi manusia biasa. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, jadi walaupun ini ayatnya bicara tentang Nabi Adam, tapi bagaimanapun kita anak keturunan Nabi Adam. Jadi syaitonnya tetap sama, tapi objek yang digoda itu bervariasi dan berganti-ganti. Jadi tipu muslihat setan itu tidak berubah, tetap target harus berhasil menggoda
dan melalui bisikan-bisikan itu. Jadi dengan tawaran-tawaran, kalau Anda mau begini maka Anda akan abadi, ya, Anda akan memiliki kekuatan dan kekuasaan, bahkan kekayaan 7 keturunan. Makanya bagaimana atur anak keturunanmu tetap berkuasa. Itu memang ada bisikan-bisikan setan. Makanya hati-hati itu. Nah, ini ada ayat yang sebenarnya selanjutnya ya. Jadi tapi kita tidak memperpanjang dulu, nanti bisa dilanjut terkait dengan ayat yang berkaitan dengan tadi 120 dari surat Toha ya, karena efek dari apa yang dilakukan Nabi Adam itu menjadikan nanti kita akan baca di ayat berikutnya, tapi kita lanjut dulu, pindah ke ayat surat ke-7 dulu ya, yaitu surat yang ke-7 surat Al-A'raf, itu ayatnya 20 dulu, ayat 20 ya, ayat 20. Di situ senada redaksinya hampir sama ya, yaitu fawaswasa lahumas syaitan. Kalau di ayat 120 dari surat Toha itu seakan hanya Nabi Adam yang dibisiki, tapi di dalam surat Al-A'raf ayat 20 yang dibisiki keduanya. Fawaswasa lahumas syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua, karena menggunakan kata lahuma ya, artinya Adam dan istrinya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 19 di surat Al-A'raf, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Fakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Ini hampir sama dengan ayat yang kita baca. Lalu wala taqraba hadhihi syajarah ya, jadi memang yang disebut keduanya, yaitu pesan Allah Ta'ala ya, tapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Kenapa? Fatakuna minadh dhalimin, apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Tapi ternyata ini dimanfaatkan ya, oleh setan dalam beberapa keterangan, bahwa yang dilarang itu kan hanya mendekati. Nah, itu bisa dibaca di ayat 20 surat Al-A'raf. Yang dilarang kan cuma mendekati, bukan dimakan. Berarti tak ambilkan deh, boleh kan gitu. Jadi kamu gak usah deket-deket, gak apa-apa. Kan dilarang cuma mendekati. Kalau makan kan gak apa-apa kan gitu. Jadi nanti kami ambilkan kan. Wah, ini kan strategi setan ya. Jadi kamu gak usah mendekati ini, tapi nanti saya petikkan pohon buahnya kan. Coba kita lanjutkan sedikit ayat 20 dari surat Al-A'raf. Ini memang harus kita sandingkan yang kita baca ini ya, surat Al-Baqarah ayat 36 kita sandingkan dengan beberapa ayat dari surat Al-A'raf ayat 20 itu. Setelah bisikan setan, yaitu fawaswasa lahumas syaitan liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Saya terbaca terjemahannya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup.
takuna malakain au takuna minal khalidin. Ini rayuan setan itu bukan rayuan gombal saja, benar-benar menjanjikan Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, gitu. Jadi yang dilarang kan cuma mendekati, tapi alasan Allah melarang mendekati, ini seakan-akan iblis pandai menafsirkan. Jadi ternyata iblis ahli tafsir, tapi tafsir yang menyesatkan, bahwa yang dilarang kan hanya mendekati, dan tujuan mendekati itu agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Wah, ini. Jadi seakan-akan ya iblis itu menafsirkan larangan Allah itu biar Nabi Adam tidak berubah menjadi malaikat. Makanya jangan makan buah pohon ini, tapi kalau kamu makan nanti jadi malaikat. Wah, ini kan seakan-akan naik jabatan, naik derajat. Nah, ini makanya di ayat ini ada pesan-pesan moral, ya. Kita jangan mudah terjebak dengan rayuan-rayuan, ya. Ya, apapun bentuk rayuannya. Di sini lanjutannya au takuna minal khalidin, ya. Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Kemudian kalau kita baca ayat berikutnya yang di surat Al-A'raf ayat 21, itu kan diterangkan dan setan bersumpah. Jadi nggak tanggung-tanggung, setan itu untuk meyakinkan Adam dan Hawa berani bersumpah. Jadi ada orang berani bersumpah, tapi ternyata sumpah palsu, gitu. Dan setan bersumpah kepada Adam dan Hawa. Nah, itu bisa dibaca seperti tersebut dalam Quran surat yang ke-7, yaitu Al-A'raf ayat 21. Lanjutannya, wa qasahuma, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin. Jadi memposisikan diri sebagai penasehat. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Jadi mengangkat diri sebagai penasehat Adam dan Hawa. Nah, seakan-akan memberi masukan-masukan, memberi pengarahan demi kebaikan mereka berdua. Apalagi setan dengan bangga, saya ini adalah lebih dulu hidup di sini, kan gitu. Artinya dia senior. Nah, jadi seakan-akan lebih senior, lebih pengalaman, tentunya usianya lebih tua. Makanya seakan-akan junior harus manut ini. Nah, ini trik, ya, trik setan untuk menjebak dengan bahasa yang penuh rayuan, penuh janji, dan sekaligus menyatakan diri sebagai penasehat, ya, sebagai penasehat. Dan tentunya kalau kita baca ayat berikutnya masih panjang berkaitan dengan apa yang terjadi setelah dilakukan, ya. Itu nanti bisa dibaca di ayat lanjutannya, yaitu ayat 22 di surat Al-A'raf. Silakan nanti bisa dicek di surat Al-A'raf ayat 22, masih ada lanjutannya. Tapi kita masuk pada huruf E, ya, yaitu yang terjadi lalu mereka dikeluarkan dari keadaan mereka semula. Itu mereka dikeluarkan dari surga atau dari kenikmatan yang dialaminya. Maka kaitan siksa dengan dosa seperti kaitan akibat dengan penyebabnya langsung. Nah, sebelum diturunkan sebenarnya, ya ini sekedar kita tambahkan yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 22. Fadallahuma bihurur,
dia setan membujuk mereka berdua dengan tipu daya. Falamma dzaqas syajar, ketika mereka mencicipi buah pohon itu, badat lahuma sawatuhuma. Nah ini begitu mencicipi, bahasanya di sini mencicipi, dzaqo. Jadi baru icip-icip, baru merasakan. Jadi belum mengatakan falamma akala gitu loh. Jadi belum makan buah itu sampai habis, sampai kenyang, baru falamma dzaqo. Dalam bahasa Arab dzaqo itu zauq, itu baru merasakan. Ya kayak umpamanya kita makan buah mangga, baru ya dikupas sedikit aromanya, lalu dicicipi, oh manis, baru segitunya, belum sampai habis. Ya, ini apa dampaknya? Dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 22, badat lahuma sawatuhuma, yaitu tampaklah oleh mereka auratnya. Jadi langsung terbuka auratnya. Nah ini yang kita belum tahu tadinya pakaiannya apa kan gitu. Ya, jadi di dalam gambaran ayat ini Nabi Adam berarti kan tertutup auratnya, kemudian Hawa juga tertutup auratnya. Dalam sebuah riwayat itu pakai cahaya, ya. Jadi Allah, jadi tertutup cahaya. Tapi begitu merasakan, baru nyicipi buah, kalau bahasanya iblis itu syajaratul khuldi, jadi buah dari pohon abadi, ya. Itu langsung terbuka auratnya. Wa tawfiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah, ya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga, ya. Dengan daun-daun surga. Jadi setelah terbuka auratnya, Nabi Adam, ya, dengan istrinya mencari, ya, penutup aurat dari daun. Nah, ini jadi waraqil jannah. Nah, Allah, jadi sebelumnya pakaiannya apa, kemudian tiba-tiba terbuka, lalu mencari penutup, penggantinya adalah waraqil jannah, yaitu daun yang ada di surga. Kemudian baru ada di sini dialog wa nadahuma rabbuhuma. Nah, mulai ada teguran dari Allah Ta'ala, artinya larangan la taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Tapi kok dilakukan, maka dipanggil. Ibaratnya kalau dalam bahasa komunikasi manusia, disidang ini. Jadi di sini Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Alam anhakuma antilkuma syajar wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jadi aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi bahasa teguran yang dilakukan dilakukan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam dan istrinya pakai bahasa pertanyaan. Ini juga etika, ya. Allah sedang mengajarkan bagaimana menegur orang, ya. Walaupun tentunya Allah bisa saja dengan bahasa kehendak Allah, kenapa? Atau kamu melanggar, maka kamu kena hukuman. Itu kan bisa saja dengan tegas. Tapi di sini komunikasi Allah kepada Nabi Adam dan Hawa dengan pertanyaan alam anhakuma. Jadi menggunakan bahasa pertanyaan, bukankah aku, kata Allah, telah mengatakan. Nah ini juga untuk membangkitkan kesadaran orang yang diajak bicara.
Jadi kalau dengan bahasa tegas, kamu dinyatakan melanggar, kamu kena sanksi, hukumannya, nah ini berarti kan tegas. Tapi di sini justru menggunakan seperti pertanyaan untuk mengingat apa yang sudah disepakati. Alam anhakuma, ya, kalau bahasa lainnya, tidakkah telah aku larang, gitu. Nah ini juga bisa kita gunakan untuk bahasa komunikasi kalau kita ingin mengingatkan atau katakan tegasnya menegur orang yang melakukan kesalahan, ya, itu dengan bahasa pertanyaan. Umpamanya ini hanya bahasa sederhana dalam komunikasi di tengah masyarakat. Umpamanya ada orang melanggar, kenapa kamu? Bukankah kamu tahu kalau lampu merah itu harus berhenti, kan gitu umpamanya. Kenapa kok terus jalan? Nah, ini hanya sebuah pertanyaan. Ya, tapi biasanya kan kalau ini anekdot ya, orang loh kan nggak ada polisi, kan? Jadi kalau pertanyaan berkaitan dengan lampu merah, seakan-akan lampu merah itu nggak penting. Yang penting kalau ada polisi baru berhenti. Nah, ini kan menunjukkan orang sudah tidak mentaati rambu-rambu, itu tetap juga pelanggaran. Tapi yang saya ingin tegaskan, cara menegur orang dengan pertanyaan, ya, umpamanya, bukankah motor dibuat untuk apa ya, dinaiki, umpamanya, tapi kok ini malah dituntun, umpamanya, bukankah apa itu namanya, pabrik atau perusahaan membuat knalpot itu kedap suara, kenapa engkau malah geber-geberkan? Ini kan walaupun itu kita tahu itu pelanggaran, itu tidak baik, tapi cara kita mengingatkan, menegur itu bisa dengan bahasa yang lebih santun, dengan bahasa yang lebih nyaman didengar, dan itu justru membangkitkan kesadaran. Jadi kalau kita main hakim, ya, main menghakimi, itu kadang orang yang ditegur bukan malah sadar, malah emosi dan melawan. Ini juga cara Allah mengajarkan bagaimana komunikasi yang baik. Padahal jelas Nabi Adam melanggar, ya, kemudian Hawa juga terlibat di situ, tapi tetap Allah menggunakan bahasa pertanyaan. Ini ada di surat Al-A'raf, ya, ayat 22. Ya. Kemudian juga ditegaskan inna syaitana. Jadi ketika Nabi Adam ditegur dengan bahasa pertanyaan, itu ketika masalah urusan memakan buahnya. Tapi begitu pada kata syaitan, inna syaitana, nah ini sudah bukan pertanyaan lagi, tapi penegasan. Jadi Allah menegaskan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi satu sisi ada bentuk pertanyaan, tapi sisi yang lain ada penegasan. Nah itulah betapa indahnya, ya, ayat Al-Quran dalam mengajarkan kita cara berkomunikasi. Kemudian kita lanjut dulu pada huruf F. Di situ setelah terjadi pelanggaran, maka sanksinya adalah untuk turun atau keluar dari surga. Di huruf F itu terjemahan dari fa'akhrajahuma mimma kana fi, ya, wa qulna bidu ba'dukum li ba'din adu. Nah di situ pada huruf dulu, lalu mereka dikeluarkan dari keadaan mereka semula, yaitu mereka dikeluarkan dari surga atau dari kenikmatan yang dialaminya. Maka kaitan siksa dengan dosa seperti kaitan akibat dengan penyebab langsung. Kemudian pada huruf F, dan kami berfirman, turunlah ihbitu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Penjelasan
yang diperintah turun adalah Adam, istrinya, dan iblis. Ya, makanya redaksinya pakai jamak, yaitu ihbitu, ya, bukan ihbito. Gitu. Ini mencoba memahami kalimat ihbitu. Kenapa menggunakan wawul jamaah? Ihbitu, kalian, ya, kamu sekalian. Ini berarti menunjukkan bukan hanya Nabi Adam, bukan hanya istrinya, tapi ada yang ketiga. Maka di sini dinyatakan yang ketiganya iblis. Berarti bersama-sama Adam, Hawa, dan iblis sekaligus untuk turun, ya, turun dari surga. Lalu diberi keterangan sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Demikianlah riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan kebanyakan ulama salaf yang menyatakan bahwa yang diperintahkan keluar atau turun dari surga adalah Adam, istrinya, dan iblis. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah yang lanjutannya tadi, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Maksudnya, turunlah kamu semua dalam keadaan bermusuhan, sebagian menindas yang lain dengan menyesatkannya. Jadi memang dari awal sudah dapat informasi bahwa memang iblis tugasnya adalah menggoda. Jadi dengan turun bersama, nah ini akan berdampak berkelanjutan. Jadi godaan itu tidak lepas. Tergoda di surga, ya, kemudian dikeluarkan bersama dari surga, kumpul bersama di bumi. Ya sudah, klop ini. Jadi memang iblis tugasnya menggoda, yang digoda ikut bareng, ya sudah, nempel. Nah, berkelanjutan, anak keturunannya juga terkena sampai ke kita. Jadi kalau kemudian kita sering tergoda, ya memang iblis bersama orang-orang yang digoda itu. Nah, ini kita baca selanjutnya huruf G. Dan kamu berhak menetap dan bersenang-senang di bumi sampai waktu tertentu. Ini ada semacam kata yang memberi kesenangan. Walakum fil ardi mustaqarrun. Jadi memang tempatnya di bumi. Jadi kalau kita baca walakum fil ardi, itu disebutkan dan kamu berhak, ya, lakum fil ardi, yaitu di bumi, untuk apa? Mustaqarrun, yaitu menetap. Jadi memang dapat fasilitas bumi. Jadi dari surga keluar lalu ditempatkan di bumi. Dan masih ada mataun. Jadi satu sisi di surga itu juga penuh kenikmatan, mataun, tapi dipindahkan ke bumi masih difasilitasi mataun ini. Jadi betapa kasih sayangnya Allah menghukum, ya, yaitu Adam, Hawa, dan juga iblis masih diberi mataun, yaitu untuk bersenang-senang, untuk menikmati apa yang ada di bumi. Umumnya itu kan orang melanggar dihukum, diberi sanksi, lalu disakiti, disiksa, ya, dipenjara, tidak bisa banyak beraktivitas dan lain-lain. Ini unik, diberi hukuman, yaitu keluar dari surga yang di sana lebih banyak kenikmatan, tapi kemudian diletakkan, ditaruh di bumi, langsung diberi fasilitas mustaqarrun. Ini hakmu untuk tinggal di bumi. Wa mataun, artinya bersenang-senang di bumi, ilahin. Nah, cuma ada batasnya sampai waktu tertentu. Nah, kalau sudah bilang sampai batasnya, kita bicara umur. Jadi biar kita juga jangan terlalu tulul amal.
berpanjang angan-angan. Istilah tul itu kemudian menjadi bahasa Indonesia tol gitu. Seperti jalan tol itu kan jalan tul, jalan tol, jalan panjang. Nah, tulul amal, ya, amal itu angan-angan, harapan. Jadi panjang angan-angan, panjang harapan, sehingga seakan-akan hidup ini begitu lama dan panjang, penuh target dan tujuan. Tapi perlu kita ingat, satu, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ayat ini menggunakan kata ilahin sampai batas tertentu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi informasi, inna umra ummati, sesungguhnya umur umatku mabaina sitina wasab'in. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kita ulang-ulang ini dalam rangka untuk mengingat bahwa kita ini semakin hari semakin bertambah angka usia kita dan semakin berkurang jatah kita. Silakan buka kalkulator usia. Jadi kita hitung lagi kira-kira tinggal berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Nah itu biar kita segera melakukan perbaikan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam begitu melanggar kemudian dihukum langsung bertaubat. Nah di sini ayat 37 yaitu fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Nah itu kita bisa baca selanjutnya, yaitu dengan kemudian ya ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ini sedikit lompat di huruf H. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan beberapa kalimat kepada Adam ya untuk diamalkan. Lalu ia bertaubat kepadanya. Kalimat tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah ini tercantum di dalam tadi surat Al-A'raf ya. Ayat selanjutnya yaitu ayat 23. Yaitu dengan ucapan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari kita sama baca-baca. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah yang diucapkan Nabi Adam dan Hawa ya, yang tercantum di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Di sana dikatakan qala, yaitu artinya Nabi Adam dan Hawa keduanya berkata, Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jadi dengan memakan buah tadi namanya khuldi menurut istilah setan itu apa? Merupakan kedzoliman. Jadi orang kalau melanggar itu namanya dolim ya. Wa in lam taghfir lana ya. Di situ dinyatakan jika engkau tidak mengampuni kami wa tarhamna dan memberi rahmat kepada kami lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Demikian Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Adapun ada bacaan lain di bawahnya, yaitu ada disebutkan dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa kalimat dimaksud adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya maha suci engkau ya Tuhan dan maha terpuji, maha mulia asmamu,
lagi maha agung martabatmu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri, maka ampunilah dosaku, karena tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau. Ini kalau berdasarkan penelusuran yang saya coba mencari di kitab-kitab tafsir ataupun di kitab hadis, redaksi yang ini belum saya temukan. Tapi ada redaksi yang lain ya, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Tobari ya, itu redaksinya berbeda tapi maksud dan maknanya sama. Tapi menurut Tobari yang pasti adalah seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Adapun redaksi-redaksi lain itu ya artinya hasil dari analisa, dan itu sumbernya masih banyak yang dipertanyakan karena masih dari kebanyakan mauquf sampai para tabi'in atau para sahabat. Dan di sini sampai ke Mas'ud. Nah, intinya bahwa Nabi Adam dan Hawa ketika melakukan pelanggaran langsung berdoa kepada Allah dan menyatakan taubat. Nah, dengan itu lalu Allah menerima taubatnya. Mudah-mudahan kita juga demikian. Begitu kita melakukan kesalahan, segera istighfar dan bertaubat, karena sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Karena itu mari kita akhiri dengan mengatakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum